Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini tengah fokus untuk membenahi pengendalian pelaksanaan program kegiatan, terutama pada pelaksanaan paket fisik yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah sebagai upaya pemerintah untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyelarasan visi Bupati Sidoarjo, yaitu terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter, dan berkelanjutan, serta penyelarasan terhadap misi pertama Bupati Sidoarjo, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo. Juga Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2020 tentang pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik di Kabupaten Sidoarjo. Juga mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2017 tentang penilaian resiko pada satuan perangkat daerah. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu unsur pemerintahan yang berperan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah, terus berupaya melakukan perkembangan dalam memonitoring dengan lebih sederhana, tanpa berbelit-belit, kompetitif, lebih cepat, dan transparan. Namun pada kenyataannya, proses pelaksanaan pemerataan pembangunan seringkali tidak terpantau dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan pengendalian pembangunan membutuhkan penerapan good governance. Salah satunya dengan sistem pengendalian yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk upaya reformasi pengendalian pembangunan adalah dengan membuat terobosan dalam melakukan pemantauan dengan menciptakan sebuah aplikasi bernama Ekenda, Elektronik Kendali Daerah, yang memiliki fitur menghitung nilai deviasi, memonitoring realisasi pekerjaan, manajemen resiko pekerjaan, serta menampilkan kurva S. Sebelum adanya aplikasi Ekenda, pelaksanaan monitoring pekerjaan dilakukan melalui sebuah aplikasi pesan atau WhatsApp pada sebuah grup di setiap paket pekerjaan dengan mengunggah bukti fisik berupa gambar pelaksanaan paket pekerjaan. Akibatnya, setiap pejabat pembuat komitmen tidak menerima laporan realisasi fisik secara real time. Selain itu, belum adanya mitigasi resiko pada setiap paket pekerjaan, serta perhitungan deviasi target dengan realisasi secara manual, menyebabkan pejabat pembuat komitmen tidak mengetahui lebih awal jika terdapat paket pekerjaan yang mengalami keterlambatan dan permasalahan. Manfaat aplikasi Ekenda bagi pimpinan daerah adalah: 1. Mengetahui progres pelaksanaan pekerjaan secara berkala, khususnya pekerjaan fisik atau konstruksi yang akan dikerjakan setiap perangkat daerah. 2. Mengetahui penyerapan anggaran secara berkala setiap perangkat daerah. Manfaat aplikasi Ekenda bagi sekretaris daerah adalah: 1. Mengetahui progres pelaksanaan pekerjaan secara berkala, khususnya pekerjaan fisik atau konstruksi yang akan dikerjakan setiap perangkat daerah. 2. Mengetahui penyerapan anggaran secara berkala setiap perangkat daerah. 3. Mengetahui tindak lanjut permasalahan pelaksanaan pekerjaan dan penerapan mitigasi resiko. Manfaat aplikasi Ekenda bagi pimpinan organisasi perangkat daerah adalah: 1.
Mengetahui progres pelaksanaan pekerjaan secara berkala, khususnya pekerjaan fisik atau konstruksi yang akan dikerjakan setiap perangkat daerah. 2. Mengetahui penyerapan anggaran secara berkala setiap perangkat daerah. 3. Mengetahui tindak lanjut permasalahan pelaksanaan pekerjaan dan penerapan mitigasi resiko. 4. Mempermudah monitoring pelaksanaan program kegiatan pekerjaan yang telah diupdate oleh konsultan pengawas setiap minggunya. 5. Mempermudah mengendalikan pelaksanaan kontrak pekerjaan yang bermasalah. 6. Dapat meningkatkan efektivitas pekerjaan fisik atau konstruksi. Manfaat aplikasi e-Kenda bagi masyarakat adalah: masyarakat dapat mengupdate perkembangan pekerjaan fisik atau konstruksi pada pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Setelah adanya aplikasi e-Kenda, pelaksanaan monitoring pekerjaan menjadi lebih mudah. Bukti fisik dan lokasi yang diunggah oleh konsultan pengawas sudah disesuaikan dengan lokasi gambar diambil. Pejabat pembuat komitmen juga dapat memonitoring realisasi fisik secara berkala. Selain itu, juga terdapat mitigasi resiko pada setiap paket pekerjaan, serta perhitungan deviasi yang sudah terhitung secara otomatis. Dapat membantu pejabat pembuat komitmen mengetahui lebih awal terhadap keterlambatan dan permasalahan pada paket pekerjaan. Dengan adanya aplikasi e-Kenda, Kabupaten Sidoarjo berharap dapat melakukan pekerjaan yang sebelumnya manual dapat tersistem dengan baik, lebih cepat, transparan, dan lebih terdata secara elektronik. Bagaimana pelaksanaan aplikasi e-Kenda? Siapa aja sih pengguna aplikasi elektronik kendali daerah? Pengguna aplikasi e-Kenda dibagi menjadi 4 hak akses, yaitu 1. Pengendali. Pengendali memiliki wewenang untuk pemilahan paket antara paket fisik dan non-fisik, pemilahan antara paket fisik prioritas dan non-prioritas, melihat notifikasi dari setiap paket pekerjaan, dan melaporkan ke pimpinan. 2. Pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen memiliki wewenang untuk menugaskan konsultan pengawas berdasarkan kontrak perjanjian, memonitoring inputan konsultan pengawas terkait kemajuan progres fisik dan bukti fisik, input mitigasi resiko pada setiap paket pekerjaan. 3. Konsultan pengawas. Konsultan pengawas memiliki wewenang untuk input target, input realisasi, dan input bukti fisik atau gambar. Konsultan pengawas ditugaskan oleh pejabat pembuat komitmen dengan mengupload bukti penugasan dan bukti kontrak pada aplikasi e-Kenda. 4. Pimpinan. Pimpinan memiliki wewenang untuk melihat laporan pelaksanaan paket pekerjaan, memberi disposisi atas pelaksanaan paket pekerjaan, melihat notifikasi dari paket pekerjaan. Untuk masuk ke aplikasi e-Kenda, kita membutuhkan internet browser seperti Chrome atau Mozilla. Kemudian, kita ketikkan URL dengan alamat ekenda.sidoarjokap.go.id. Setelah muncul tampilan login e-Kenda, terdapat 3 tombol menu yang bisa dipilih. Tombol biru digunakan untuk login ke aplikasi e-Kenda. Tombol hijau digunakan untuk mendownload aplikasi e-Kenda berbasis Android. Tombol merah digunakan untuk mendownload manual book atau buku panduan penggunaan aplikasi e-Kenda. Untuk masuk ke aplikasi e-Kenda, user menginput username dan password yang sudah terdaftar. Kemudian klik tombol masuk untuk masuk ke aplikasi. Setelah user ppkom berhasil masuk ke aplikasi, kemudian pilih menu manajemen resiko.
dan muncul seluruh paket pekerjaan yang diampu oleh perangkat daerah PPKOM tersebut. Untuk hasil yang lebih spesifik, PPKOM dapat memilih program dan kegiatan yang dimiliki, kemudian klik tombol cari. Selanjutnya, memilih paket yang akan diinput resikonya. Klik tombol aksi dan akan muncul form input kemungkinan dan dampak pada setiap jenis resiko. PPKOM memilih skala kemungkinan dan dampak sesuai dengan jenis resiko yang kemungkinan terjadi di lapangan dan menginput jenis solusinya. Kemudian klik simpan. Berikutnya, terhadap menu pengaturan paket yang memiliki dua submenu, yaitu relasi SIPD dan penugasan pengawas. Pada menu relasi SIPD, PPKOM dapat merelasikan paket pekerjaan dengan sub-sub rincian objek pada SIPD. Untuk pemilihan penugasan konsultan pengawas, user PPKOM memilih menu pengaturan paket dan kemudian submenu penugasan pengawas. Klik tombol cari, selanjutnya akan keluar paket-paket yang diampu. Pilih paket dan klik tombol pilih pengawas di bagian kanan bawah tampilan aplikasi. Pilih pengawas yang akan ditugasi dan klik update. Maka paket tersebut akan berpindah ke tab paket dengan pengawas. Kemudian user konsultan pengawas mengunggah bukti penugasan beserta surat kontrak. Setelah konsultan pengawas mengunggah berkas, user PPKOM dapat menerima atau merevisi bukti penugasan. Setelah PPKOM menerima penugasan konsultan pengawas dapat menginput target, realisasi, dan bukti fisik melalui aplikasi Android, yang kemudian bisa dimonitoring oleh user PPKOM terkait. User pengendali dapat melakukan pelaporan paket pekerjaan kepada pimpinan setelah menemukan paket pekerjaan bermasalah dengan deviasi melebihi 10%, tingkat manajemen resiko yang cukup tinggi, dan paket pekerjaan yang belum terlaksana. User pimpinan membuka laporan pelaksanaan paket pekerjaan dari pengendali
dan dapat memberikan disposisi atau keputusan sesuai paket pekerjaan yang bermasalah. Kau masih gadis atau sudah janda? Serta penjelasan terhadap visi Bupati Sidoarjo dan Tangkas melalui digital. Kopi kan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo saat ini tengah